Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu, Sang Terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Dan menerangimu juga. Harapan di 2021, semangat baru, harapan baru, terus bagian baru, penantian baru. Semua yang jelek di 2020 lebih baik di 2021. Halo, selamat tahun baru. Harapan kami semoga di tahun yang baru ini kita selalu diberikan kesehatan dan apapun hal yang kita inginkan atau yang kita harapkan dapat terwujud. Semoga yang bekerja dan mempunyai usaha dapat berjalan kembali dengan lancar dan juga anak-anak dapat kembali bersekolah dengan suasana new normal. Semoga virus corona cepat pergi dari dunia ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dengan besar harapan kami di tahun baru, tentunya sebagai keluarga, kami mengharapkan dengan harapan keluarga kami selalu diberkati Tuhan, disertai Tuhan, terlebih anak-anak kami, cucu kami, takut akan Tuhan, dekat Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Secara umum kami juga mengharapkan pemulihan baru, sehingga kita dapat berkumpul dengan jemaat lagi bersama-sama kebaktian di gereja dengan sukacita. Dengan harapan kami juga
ada pemulihan secara umum. Negara kita tentunya bebas dari wabah corona. Harapanku untuk tahun 2021 itu wabah corona berakhir, terus bisa bersekolah supaya bisa belajar dan bisa ketemu teman-teman, terus bisa ke gereja supaya bisa ketemu teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu, dan kalau bisa ke bioskop nonton movie favoritku. Terang dan Kegelapan. Puisi karya Novi Cahyo Prabowo. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri. Tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya. Aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang. Meski gelap lebih besar menghadang, sekadar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Tuhan mengasihi.
Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan sering kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan.
Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal 3 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca kitab suci dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau menciptakan segalanya dengan sabdamu. Bahkan Engkau memelihara dan Engkau menebus semuanya dengan sabdamu itu. Oleh sebab itu kami mohon, kiranya Engkau berkenan hadir di sini bersabda atas kami semua. Utuslah Roh Kudus atas jemaat-Mu, supaya ketika kami membaca kitab suci dan merenungkannya, kami mengalami Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Ilahi yang menjelma manusia. Amin. Pembacaan kitab suci diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah
namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, tema ibadah kita adalah menjadi anak terang. Menjadi anak terang artinya menjadi bagian dari hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah sang terang yang sejati. Ketika Tuhan datang, hidup manusia menjadi diliputi terang, diliputi cahaya. Ketika Tuhan datang, manusia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Pertanyaannya, saat ini di awal tahun 2021 ini, apakah Tuhan Yesus Sang terang itu telah datang ke dalam hidup kita? Sudah datang atau belum datang? Kitab suci yang kita baca mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Mari digarisbawahi, sedang datang. Istilah sedang datang posisinya berada di antara sudah dan belum. Kalau dikatakan Tuhan sudah datang, maka kedatangannya itu adalah bagian dari masa lalu kita. Hanya tinggal ingatan saja. Wujud fisiknya tidak ada lagi pada masa kini. Namun, kalau dikatakan Tuhan belum datang, maka kedatangannya adalah bagian dari masa depan kita. Hanya berwujud harapan atau cita-cita yang menggelora di dalam dada. Wujud fisiknya belum tiba. Nah, dengan mengatakan bahwa terang itu sedang datang, Injil Yohanes mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu saat ini juga terus-menerus berada di dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Masalahnya, setelah Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita, apakah hal itu membuat kita secara otomatis tinggal di dalam Dia? Jawabnya tidak. Mengapa? Karena urusan tinggal di dalam Tuhan itu adalah soal iman. Dan soal iman itu tidak pernah berjalan secara otomatis. Iman selalu hadir di tengah
kebebasan hati nurani manusia. Kebebasan hati nurani manusia itu begitu luas, sangat luas. Bahkan sedemikian luasnya kebebasan hati nurani itu, sampai-sampai manusia itu kerap kali jadi kebingungan. Manusia bingung bagaimana caranya ia dapat mempergunakan kebebasan hati nuraninya agar imannya tepat tinggal di dalam Tuhan. Ini susahnya jadi manusia. Diberi sedikit merasa kurang, diberi yang terbatas merasa terbelenggu, diberi yang sempit merasa teraniaya. Namun ketika ia diberi yang sangat banyak, sangat luas tak terhingga, ia lalu kebingungan, ia kehilangan arah. Bagi manusia, yang paling bermanfaat rupanya adalah wilayah tengah, tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak, cukup. Tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu luas, cukup. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, cukup. Wilayah tengah yang namanya cukup itu rupanya adalah keadaan yang sangat produktif dan sangat bermanfaat bagi manusia. Itulah sebabnya Injil Yohanes yang kita baca, khususnya dari Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, terang itu sedang datang. Kata sedang itu menunjuk kepada wilayah tengah. Itu adalah keadaan cukup. Kedatangan Tuhan atas hidup manusia itu dialami secara produktif apabila kita dapat mengolah diri pada sikap hati yang mampu merasa cukup. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu ke masa silam, dan juga tidak terlalu ke masa depan. Cukup di tengah, hadir pada masa kini. Tidak merasa sudah tahu tentang Tuhan, tetapi juga tidak merasa belum tahu sama sekali tentang Tuhan. Cukup di tengah, hadir pada masa kini. Itulah sikap yang membuat kita tinggal di dalam Tuhan, dan juga itulah sikap yang membuat kita mengalami betapa sempurnanya Tuhan tinggal di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai satu kisah tentang seorang tokoh rohani bernama Santo Ignatius Loyola. Kisahnya demikian. Pada suatu hari, Santo Ignatius Loyola berjalan naik keledai. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang laki-laki tak beriman yang menjelek-jelekkan nama Kristus dan Bunda Maria. Padahal Ignatius Loyola itu adalah seorang mantan tentara. Ia terlatih di medan pertempuran. Ia tahu cara berkelahi dan tahu caranya membunuh orang. Maka ia segera meraba pedangnya, siap menebas leher orang yang menghina nama Kristus dan bundanya itu. Tetapi kemudian dia ingat, untuk melayani Kristus
ia mesti dengan jelas mendengar suara Tuhan Yesus. Maka ia berdoa, mohon petunjuk, mohon suara Tuhan Yesus. Dimintanya petunjuk demikian. Jika nanti di depan, di percabangan jalan, keledainya berjalan seiring dengan laki-laki tak beriman itu, maka ia akan segera mencabut pedangnya dan membunuh orang itu. Tetapi jika di percabangan jalan itu keledainya memilih jalan yang berbeda dari laki-laki tak beriman itu, maka itu tanda baginya Tuhan tidak menghendaki pembunuhan. Demikianlah Ignatius memerhatikan gerak keledainya sambil menyiapkan pedangnya. Dan di persimpangan jalan itu keledainya berbelok ke arah yang berbeda dari orang yang sedang jadi sasaran niatnya. Ignatius semakin sadar, Tuhan sungguh-sungguh penuh cinta. Ia tidak pernah menghendaki pembunuhan. Dan Ignatius kemudian makin mencatat, manusia yang ingin mendengarkan suara Tuhan Yesus dengan sangat baik, manusia itu harus mengolah diri sedemikian rupa supaya tidak merencanakan pembunuhan dan tidak merencanakan yang jahat terhadap sesama manusia. Akhirnya iman Ignatius Loyola itu tumbuh sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi sangat dalam dan sangat peka mendengarkan suara Tuhannya, Tuhan Yesus. Dan ketika hidup rohaninya sudah menjadi matang, Ignatius menulis sebuah syair doa yang dapat kita warisi. Dan syair doanya bunyinya demikian. Ambillah ya Tuhan dan terimalah ingatanku, pikiranku, kehendakku. Terimalah harta milikku dan segala kepunyaanku. Ambillah ya Tuhan dan terimalah. Semuanya itu berasal darimu. Maka bagimu ya Tuhan, ku persembahkan semuanya demi kemuliaan namamu. Berilah aku cinta dan rahmat-Mu, cukuplah itu bagiku. Bagian terakhir dari syair doa ini sangat penting. Berilah aku cinta dan rahmat-Mu ya Tuhan, cukuplah itu bagiku. Cukuplah itu bagiku. Cukuplah itu bagiku. Ignatius sadar tidak punya apa-apa, tetapi diberi cinta dan rahmat ilahi. Itulah yang namanya keberuntungan hidup. Itu adalah cukup yang teramat cukup, sedemikian cukupnya sehingga orang dapat dengan tepat tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini di awal tahun 2021 ini, di tengah perjalanan hidup kita, marilah kita semakin menyadari bahwa cinta dan rahmat ilahi sesungguhnya begitu melimpah dalam hidup kita. Maka berhentilah mencari apapun yang bukan Allah. Fokuskanlah perhatian kita hanya kepada Allah. Dari Allah lah kita tercipta. Oleh Allah lah kita menjalani hidup ini. Dan pada akhirnya ke dalam Dialah kita akan kembali di dalam keabadian. Jika kita bekerja, mencari nafkah, meniti karir, mengasah ilmu dan diri,
Marilah semuanya itu kita kerjakan sebagai sikap bakti kepada Allah. Dan jika kita membangun hidup berkeluarga, atau bagi yang belum berkeluarga, jika kita harus menjalani hidup lajang atau menjomblo, marilah kita jalani itu dengan sikap bakti kepada Allah. Jika kita harus menjalani aneka kesulitan di masa pandemi ini, marilah kita jalani kepedihan ini dengan sikap bakti kepada Allah. Marilah kita katakan kepada Allah Bapa kita, Sang Pencipta hidup kita, kita katakan, ambillah ya Tuhan, dan terimalah ingatanku, pikiranku, kehendakku, harta milikku, dan segala kepunyaanku. Ambillah ya Tuhan, dan terimalah. Semuanya itu berasal darimu, maka bagimu ya Tuhan, ku persembahkan semuanya demi kemuliaan namamu. Berilah aku cinta dan rahmat-Mu, cukuplah itu bagiku. Semoga cahaya keilahian Tuhan kita Yesus Kristus semakin terang bercahaya menyinari hidup kita, mengenyahkan kegelapan dosa dan kejahatan kita, dan membawa kita semakin sempurna ke dalam hidup yang kekal sebagai anak-anak terang. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita panjatkan doa syafaat gereja. Ya Bapa, anak-anak-Mu memanggil nama-Mu. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami menghaturkan doa syafaat gereja-Mu. Pertama-tama, bagi bangsa dan negara kami mohon terang kasih-Mu. Bagi jemaat-Mu di sini, di GKJ Kanaan ini, kami mohon terang kasih-Mu. Bagi proses perizinan dan pembangunan gedung gereja yang diusahakan oleh GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia Calon Pepandan Sawangan, dan juga GKJ Kanaan di sini, kami mohon terang kasih-Mu. Bagi pergumulan warga gereja, kami mohon terang kasih-Mu. Akhirnya, bagi mereka yang sakit, lihatlah ya Bapa, betapa mereka merindukan pertolongan-Mu, penyembuhan-Mu, dan pemulihan-Mu. Maka berkatilah saudara-saudara kami ini ya Bapa. Berkatilah Bapak Setio Murbono, Ibu Sukarti, Bapak dan Ibu Rumati, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Bapak dan Ibu Surati, Saudara Afarel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Surati, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Marjio, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius Pamungkas Yuda, Bapak dan Ibu Marjio, Ibu Hartianti, Saudari Kristina Utami, Bapak Priyanto, Bapak Suudi Supit, Ibu Sri Maryani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Saudari Nindita Larasati, Ibu Kasmi Sularno, Bapak Winardi, Ibu Sri Winarni, Ibu Eti Kurniasih, dan Ibu Magdalena Suparni. Bagi mereka kami mohon terang kasih-Mu. Ya Bapa, dengarkanlah doa syafaat gereja-Mu ini dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kita aturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang yang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 07409164429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Di awal tahun 2021 ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih
Tuhan sudah menyertai dan memberkati keberadaan anak-anak-Mu, Jemaat GKJ Kanaan. Untuk itu ya Bapa, kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan saat kebaktian ini, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan IKK, persembahan pembangunan, dan juga persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga menyucikan persembahan ini agar nantinya bisa kami pakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini. Inilah seluruh doa persembahan kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, yang semuanya ini hanya kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan Allah, Sang Terang Abadi, memberkati dan melindungi saudara. Ia menyinari saudara dengan cahaya wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Kami dari tim anak-anak selamat Natal dan tahun semuanya. Jujur mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal pun telah tiba. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru